kami dari kelompok 1 Manajemen C6. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alin Felipe Syaimanuddin, NPM 101201158. Saya Rina Agustina Cahyani, NPM 101201554. Perkenalkan, saya Rizky Febrianti Khoirnisa dengan NPM 101201442. Dan saya Gina Rosida dengan NPM 101201179. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir kami di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Perkenalkan, saya Rizky Febrianti Khoirnisa dan rekan saya Rina Agustina Cahyani. Kami merupakan mahasiswi STI STMB Bandung Business School, Prodi S1 Manajemen. Nah, kami di sini ingin sedikit mengetahui mengenai manajemen SDM yang berada di perusahaan yang Ibu pimpin sekarang, yaitu PT Gunung Permata Jaya. Nah, sebelumnya Ibu di PT Gunung Permata Jaya ini menjabat sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wike Dewi Chandra. Saya di Gunung Permata Jaya menjabat sebagai manajer sumber daya manusia. PT Gunung Permata Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Dalam memenuhi proyek dan juga kebutuhan konsumen, PT Gunung Permata Jaya pasti membutuhkan sumber daya manusia. Pertanyaannya, dalam menjalankan beberapa proyek kurang lebih ada berapa karyawan yang bekerja di PT Gunung Permata Jaya ini, Bu? Untuk di PT Gunung Permata Jaya ini, karyawan yang kita punya kurang lebih sekitar 200 orang. Nah, dalam dalam segi kinerja karyawan, apakah karyawan di PT Gunung Permata Jaya ini mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah diberikan? Sebagaimana di beberapa perusahaan besar, di Gunung Permata Jaya pun ada karyawan yang mampu mengerjakan sesuai target, ada pula yang belum mampu mengerjakan sesuai target. Tapi bukan tidak. Karena kalau tidak akan sama sekali bisa. Tapi kalau untuk belum, kita masih berusaha. Bagaimanakah cara Ibu menanggulangi agar para karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan targetnya? Kita punya poinnya 5. Yang pertama, biasanya kita menetapkan SOP yang jelas. SOP itu adalah standar operasional prosedur, di mana SOP itu bisa menjadi acuan para karyawan untuk melakukan pekerjaan, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dicapai, dan ketentuan timeline-nya. Yang poin kedua yaitu kita menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kenyamanan fasilitas, suasana kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, kita memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan. Yang keempat, kita memberikan motivasi untuk meyakinkan para karyawan bahwa setiap karyawan di Gunung Permata Jaya itu bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Untuk yang kelima, poin yang terakhir, kita memberikan apresiasi biasanya dalam bentuk pujian atau bonus. Bonus itu sendiri bisa berupa uang tunai atau liburan bersama karyawan. Dan juga untuk karyawan yang berprestasi biasanya kita memberangkatkan umroh. Nah, dalam setiap perusahaan pasti ada penilaian kinerja kan, Bu? Nah, untuk di PT Gunung Permata Jaya ini, bagaimana cara perusahaan melakukan penilaian kerja terhadap karyawan? Yang pertama yang kita nilai adalah kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimiliki ini adalah kemampuan setiap para karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua adalah ketepatan waktu untuk mengerjakan setiap pekerjaan. Yang ketiga adalah disiplin baik dalam pekerjaan atau disiplin dalam kehadiran. Dan yang keempat adalah kualitas pekerjaan itu sendiri. Dalam penilaian kerja ini pasti terdapat kriterianya. Ya, betul. Kriteria apa saja sih yang ditetapkan dalam penilaian kinerja karyawan di perusahaan ini? Ya. Yang pertama, kita selalu mempertimbangkan dalam segi absensi kehadiran. Itu yang paling penting dalam setiap perusahaan menurut saya. Yang kedua, sikap, yaitu tata krama, sopan santun yang dimiliki para karyawan, baik itu ke kepemimpinan atau ke sesama para karyawan. Dan yang ketiga, keterampilan.
keterampilan dalam bidang pekerjaan masing-masing. Yang keempat, fokus dalam bekerja. Yang kelima, inisiatif, kemampuan mengeluarkan ide-ide baru untuk perusahaan. Yang keenam, perbaikan dari pekerjaan sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah komunikasi dan kerjasama tim untuk menciptakan pekerjaan yang baik. Nah, dalam membahas tentang penilaian kinerja karyawan, di PT Gunung Permata Jaya ini berpengaruh besar tidak penilaian kinerja karyawan ini, Bu? Betul, sangat berpengaruh. Apakah sebelum menjadi karyawan di PT Gunung Permata Jaya ini, para calon karyawan di sini menjalani pelatihan terlebih dahulu? Ya, di PT Gunung Permata Jaya ini sebelum karyawan masuk atau karyawan baru, pasti kami mengadakan pelatihan terlebih dahulu. Nah, pelatihan apa saja yang dijalani oleh para calon karyawan di PT Gunung Permata Jaya ini? Pelatihannya tergantung dari divisi yang karyawan tersebut ambil. Contoh kecil, kalau di kita kan banyak sekali divisi promosi, divisi administrasi, divisi produksi juga. Kita ambil contoh untuk divisi administrasi. Bagian administrasi pasti harus bisa mengerjakan laporan keuangan, jurnal umum. Jadi sebelumnya kita pasti memberikan arahan bagaimana mereka mengerjakan jurnal itu, laporan-laporannya. Terus berapa lama pelatihan ini dijalani oleh para karyawannya? Untuk di perusahaan kami sendiri, di PT Gunung Permata Jaya, biasanya kami memberikan pelatihan itu selama 3 bulan. Pada umumnya sih setiap perusahaan yang saya tahu pasti selama 3 bulan. Nah, jika misalnya tidak ada pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan ini, langkah apa yang dilakukan oleh perusahaan agar karyawan tahu apa saja tanggung jawab dan pekerjaannya yang harus dijalani? Kalau di kita kan sebenarnya ada pelatihan ya, tapi untuk masukan aja, bila suatu perusahaan itu tidak memiliki pelatihan, baiknya pasti setiap pemimpin akan memberikan arahan, masukan, dan untuk evaluasi biasanya setiap seminggu sekali kita mengadakan meeting. Itu sih kalau untuk yang tidak ada pelatihan ya. Ya, jika tidak ada. Manajemen karir merupakan hal yang sangat penting untuk perusahaan dan juga karyawannya. Apakah di PT Gunung Permata Jaya ini sudah menjalankan manajemen karirnya? Di kami kebetulan PT Gunung Permata Jaya sudah menjalankan manajemen karir. Nah, selain manajemen karir, menurut saya bimbingan karir juga merupakan salah satu yang penting nih di salah satu perusahaan. Apakah di PT Gunung Permata Jaya ini telah memberikan bimbingan karir untuk para karyawan? Ya, di kami pun sudah memberikan bimbingan karir untuk para karyawan. Apa sajakah kriteria yang ditetapkan dari PT Gunung Permata Jaya ini untuk mengembangkan karir karyawannya? Kalau kriteria sih sebenarnya banyak ya, tapi kita cuman bicaranya hanya poin-poin penting aja. Yang pertama, lamanya karyawan bekerja di PT Gunung Permata Jaya. Yang kedua, prestasi kerja para karyawan itu sendiri, apa saja yang sudah dia capai selama dia bekerja di Gunung Permata Jaya. Yang ketiga, kesetiaan terhadap perusahaan. Jadi kesetiaan di sini adalah dedikasi karyawan yang ingin terus bekerja. Dan apa sih mereka tuh ingin membuat perusahaan ini lebih maju. Dan yang terakhir, keempat, motivasi kerja, dukungan dalam bentuk support lah, atau mungkin semisal ada karyawan yang sakit atau apa, kita harus jenguk, harus gimana. Dan itu juga bukan hanya dari pimpinan ke bawahan saja, tapi bawahan ke pemimpin, atau pemimpin ke bawahan, dan bawahan sesama bawahan itu harus ada motivasi. Ya. Bu, bisa gak kasih tips buat mahasiswa terutamanya setelah kita lulus, bila kita mau melamar ke sebuah perusahaan, apa saja tipsnya agar first impression-nya menarik? Kalau untuk masukan, untuk tips ya, yang pertama yang pasti siapkan CV lowongan kerja, itu yang paling penting untuk kita melamar ke sebuah perusahaan. Yang kedua, saat wawancara, atur waktu, jangan sampai terlambat. Yang ketiga, pakai baju sesuai sopan ya, yang pastinya.
Yang keempat, cari tahu perusahaan yang kalian tuju itu bergerak bidang apa. Jadi kalian tahu saat nanti wawancara kalian akan ditanyakan pertanyaan seperti apa. Yang kelima, buat perencanaan untuk perusahaan. Itu pasti ditanyakan setiap perusahaan. Yang keenam, kalian harus punya misi dan visi untuk memajukan sebuah perusahaan, maksudnya perusahaan yang kalian tuju, yang kalian lamar. Selanjutnya, persiapkan contoh pengalaman dan keterampilan yang kalian miliki. Khususnya apa ya yang bisa membanggakan diri kalian lah. Selanjutnya, santai, jangan tegang, tapi tetap harus fokus. Selanjutnya, jangan terlalu mengumbar kekurangan. Karena suatu perusahaan akan membebani. Jadi maksudnya akan menjadi beban suatu perusahaan. Ibarat misalnya kalian, aduh Bu, saya sudah nggak punya orang tua. Itu memang sebenarnya suatu saat nanti perusahaan bakal tahu, karena kan di CV kalian sudah dicantumkan. Tapi kalau misalnya kalian menegaskan hal itu, nanti orang perusahaan nanti berpikir, aduh ini mah orangnya pengen dikasihanin nih. Kan nggak baik juga, karena kita dinilai dari perusahaan itu, kita harus dinilai dari segi kemampuan, bukan dari segi kesedihan kita gitu. Ya itu aja sih kalau menurut saya tipsnya. Nah, baik, senang sekali bertemu dengan Anda, Bu. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan dan juga waktu serta pengambilan data yang sudah diberi izin untuk melakukan wawancara ini. Semoga kedepannya PT Gunung Permata Jaya ini semakin sukses dan juga jaya. Terima kasih, selamat siang. Iya. Ada berapa karyawan di Hyundai sendiri? Untuk divisi sales sendiri kurang lebih ada 20 orang, dibantu support yang lain kayak bengkel dan lain-lain. Itu mungkin total di sekitar 40-50 karyawan kalau total satu dealer. Kan di perusahaan tuh biasanya karyawannya ada target sendiri ya dari perusahaannya. Nah, di Hyundai ada kinerja target apa yang karyawannya harus Betul. dipenuhi? Kalau untuk target sendiri kan beda-beda divisi. Kalau misalkan kita sih sebagai divisi sales, utamanya targetnya di penjualan. Nah, kita mungkin targetnya lebih ke angka delivery unit tiap bulan, gitu. Itu sih yang ditetapin sama pusat. Nah, dari segi kinerja karyawannya itu sendiri bisa dipenuhi. Sampai sekarang, sampai saat ini sih bisa. Dari segi attitude dan lainnya itu masih terpenuhi banget. Gimana caranya Bapak menanggulangi karyawan yang belum bisa memenuhi target? Kalau untuk menanggulanginya sih kita lebih ke objektif ya. Maksudnya lihat dulu, ini misalkan salah satu karyawan kurang atau tidak memenuhi target dari segi apa? Dari segi attitude lah, atau misalkan dari segi poin lah. Nah, mungkin kalau misalkan dari segi poin, berarti kita harus baca dulu nih, dia kinerja secara performa jualannya seperti apa, atau iklannya seperti apa. Nanti kita mungkin bantu untuk arahkan supaya target tersebut terpenuhi. Bagaimana cara perusahaan melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan? Kalau untuk penilaian sendiri kita ada beberapa kategori. Dari segi attitude, dari segi performa jualan, ya anggaplah dua komponen itu yang paling utama. Nah, kalau misalkan dari segi attitude, katakanlah dari segi absen dan lain-lain, itu penilaiannya juga cukup berpengaruh terhadap prestasi dia atau penilaian dia ke kantor. Dan satu lagi sih, sisi lain dari segi penjualannya yang harus benar-benar emang dinilai progres dia tiap bulan tuh gimana gitu. Dalam penilaian kerja kan pasti ada kriteria. Betul. Nah, kriteria apa aja yang ditetapkan dalam penilaian kinerja karyawan? Kalau simpelnya sih dua kategori. Satu yang attitude itu, yang keduanya itu poin secara world sales atau jualan. Itu sih yang utama dari tim sales, kalau tim sales ya. Jadi attitude sama penjualan aja. Nah, penilaian kinerja karyawan itu berpengaruh besar gak sih sama Sangat berpengaruh besar, karena memang kalau kita kan perusahaannya memang terbuka, jadi karirnya memang terbuka banget untuk siapapun. Dia yang misalkan emang attitude-nya baik, performanya juga bagus, terus memang kita juga pasti bantu untuk rekomendasikan dia untuk naik jabatan. Jadi memang peluangnya terbuka.
terbuka lebar. Sebelum jadi karyawan, para calon karyawan ngejalanin training. Betul ada. Nah, apa yang dilakukan trainingnya, pelatihan apa yang dijalani oleh para karyawan? Kalau untuk training sendiri kita ada beberapa macam jenis training. Tiap karyawan yang masuk kita pasti ada training yang basic-basic, tentunya kalau misalkan sales ya tentang penjualan. Nah itu pun memang ada beberapa segmen, istilahnya ada beberapa tahapan training yang memang terus akan continuous sampai dia istilahnya ketika naik jabatan dan lain-lain tuh terus akan update trainingnya. Jadi setiap kedudukan atau jabatan yang dia itu pasti ada trainingnya. Biasanya berapa lama training itu berjalan? Kalau karyawan baru sih mungkin akan ada beberapa training dalam 1 bulan tuh mungkin 2-3 training lah kurang lebih. 2-3 training itu dalam seminggu? Dalam 1 bulan kurang lebih. Tapi memang tiap satu trainingnya agak panjang. Kan manajemen karir tuh hal yang penting dalam perusahaan. Betul. Nah, apakah di Hyundai sendiri menjalankan manajemen karir? Ya, sangat, kalau di kita sih sangat menjalankan. Jadi memang peluangnya terbuka lebar. Apakah di Hyundai memberikan bimbingan karir untuk para karyawan? Pasti setiap orang atau setiap sales yang memang berpotensi pasti kita akan bimbing untuk supaya dia lebih optimal dan dia bisa direkomendasikan untuk naik tahap ke selanjutnya. Jadi di Hyundai sendiri kasih fasilitas biar bisa dipromosiin. Betul. Jadi tiap sales yang memang berpotensi itu pasti nanti direkomendasikan untuk ditaikin, nanti ada promosi. Apa saja kriteria yang ditetapkan dari Hyundai untuk mengembangkan karir karyawan? Kalau untuk sales sendiri sih mungkin ya dari segi jualannya, dari targetnya kalau misalkan memang dia achieve bahkan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan, itu akan dipromosikan lebih cepat. Tapi memang kalau misalkan sesuai dengan masa waktu kontrak dia achieve target, ya dia juga pasti dipromosikan gitu. Jadi memang karirnya kalau di kita sih terbuka lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ridwan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjar, Pratama C dan D. Apa ada target sendiri yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawan? Jika ada, apa itu? Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini adalah badan hukum publik, tetapi menetapkan kantor pusat itu menetapkan target yang memang target ini bukan itu dari dulu target selalu ada. Bagaimana cara Bapak menanggulangi agar para karyawan dapat menyelesaikan target itu? Nah, satu untuk masalah target itu terbagi dua ya. Ada target yang namanya pembinaan kepesertaan, ada target perluasan kepesertaan. Nah, untuk pembinaan kepada karyawan untuk memenuhi target pertama disiplin, ya kan? Pertama itu adalah disiplin bagaimana supaya karyawan ini bisa memenuhi target-target yang sudah diberikan oleh kantor pusat. Bagaimana cara perusahaan melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan? Itu yang saya katakan tadi, target itu target perluasan, target pembinaan kepesertaan. Kalau untuk target pelayanan itu bagaimana targetnya terjadi zero complaint ya, satu dengan percepatan pelayanan kepada peserta, kepuasan pelanggan itu untuk pelayanan. Untuk umum atau bagaimana sesuai dengan tata cara, sesuai dengan aturan-aturan ya. Dalam penilaian kerja ini pasti terdapat kriteria apa saja yang ditetapkan dalam penilaian kerja karyawan di perusahaan itu? Dalam kriteria itu ada dua ya, satu target kepesertaan, dua target pembinaan perusahaan, target pelayanan, target
itu ditetapkan targetnya oleh kantor pusat. Semua target-target itu ditetapkan oleh kantor pusat. Besar tidak penilaian kinerja karyawan? Itu sangat berpengaruh terhadap karir para pegawai ya. Contohnya untuk kenaikan grade golongan itu ditentukan oleh target. Apabila memenuhi target maksimal itu dapat diusulkan dengan cepat. Apabila memenuhi target dalam 2 tahun berturut-turut dengan nilai maksimal, itu bisa diajukan untuk kenaikan kenaikan grade sama golongan. Bagaimana kebijakan rekrutmen dan seleksi yang ada di BPJS Ketenagakerjaan? Kebijakan rekrutmen itu adalah kebijakan kantor pusat, ya kan? Apakah sebelum menjadi karyawan, para calon karyawan menjalani pelatihan terdahulu? Itu satu, ada yang namanya pelatihan sebelum jadi karyawan, itu di kurang lebih 1-2 bulan ada pendidikan dasar, ya kan? Setelah diterima jadi karyawan, itu karyawan dengan mendapatkan salary atau gaji kurang lebih 80%, selama 80% belum diangkat 100%, itu selama 1 tahun harus yang namanya on job training. Apabila sudah 1 tahun dia sudah memenuhi syarat, disiplin, attitude dan lain sebagainya, langsung diterima 100% oleh badan yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Pelatihan apa saja yang dijalani oleh para karyawan? Itu ada pelatihan teknis, ada pelatihan karir, ya kan? Ya. Berapa lama pelatihan ini dijalani oleh para karyawan? Itu tergantung ya, ada yang minimal 2 minggu untuk pelatihan itu. Apa saja kendala-kendala pengadaan tenaga kerja? Kendalanya banyak, karena banyak dalam tenaga kerja itu udah pertanyaannya tadi. Apa saja kendala-kendala pengadaan tenaga kerja? Itu malah masalah pengadaan tenaga kerja, masalahnya di standarisasi nilai, di standarisasi universitas, ya. Manajemen karir merupakan hal yang sangat penting untuk perusahaan dan juga karyawan. Apakah di BPJS Ketenagakerjaan ini sudah menjalani manajemen karir? Ini sejak jam sostek. Apakah di BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan bimbingan karir untuk para karyawan? Itu sangat dibimbing, sangat pembinaan karir itu baik. Pertama yang diterapkan itu adalah disiplin. Kedua, pembinaan dengan adanya coaching sama konseling untuk pembinaan karir. Apa saja kriteria yang ditetapkan dari BPJS Ketenagakerjaan ini untuk pengembangan karir karyawan? Itu pertama, itu kembali lagi ya, tadi pertanyaannya bagus sekali. Pertama itu adalah apabila dalam tahun pertama, tahun kedua target itu terpenuhi dan secara maksimal, itu akan sangat berpengaruh terhadap karir. Ada target individu atau target unit tercapai, itu bisa diusulkan untuk menjadi ada kenaikan grade golongan. Sudah, terima kasih atas pertanyaannya, sangat baik sekali. Saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Alin Filipa Syaimanuddin dan rekan saya Rina Gustina Cahyani. Ya, di sini kami mahasiswa dari STI STMB Bandung Business School. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak seputar manajemen SDM yang Bapak jalani sekarang. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Oke. Teman-teman, nama saya Hilman ya, Hilman Herdiansah. Cukup nama aja dulu ya, Dek. Terus apa lagi yang ditanyakan? Ada berapa jumlah
karyawan yang Bapak pegang saat ini? Ini nasional apa divisi saya yang saya pegang? Divisi Soalnya yang perusahaan kita Bapak tuh, pegang. divisi untuk Jawa Barat, total semua karyawan yang dipegang saya ada 86 orang. Seperti itu. Apa saja target yang dikeluarkan perusahaan Bapak untuk karyawan? Lalu dari segi kinerja karyawan, apa target tersebut bisa terpenuhi? Kita kan orang marketing. Jadi untuk target ya di tiap bulan kita ada target. Target global saya pegang, target per sales per bulan ada juga. Begitu. Oh iya, seperti itu. Kita kan di dunia marketing, Dek. Oh ya, bagaimana cara Bapak menanggulangi agar para karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target tersebut? Paling backup aja deh. Setiap area kan ada orang. Saya selalu ngelihat mana kita kan udah marketing, mana yang pincang, mana yang bagus, mana yang kurang gitu. Nah untuk mencapai target tersebut, saya backup ke yang kekurangannya gitu loh. Begitu deh. Oh iya. Bagaimana melakukan penilaian kinerjanya tersebut terhadap karyawan-karyawan Bapak yang Bapak pegang? Menilainya ya kerja sesuai SOP, target masuk, udah segitu. Kriteria apa saja yang telah Bapak tetapkan di kinerja karyawan Bapak tersebut? Kriteria orang-orang tersebut gitu maksudnya. Iya, yang sesuai SOP di perusahaan Bapak. Supel lah orangnya, lebih supel karena kita dunia marketing. Jadi setiap karyawan harus supel menghadapi semua orang. Kita kan berhadapan dengan orang gitu ya. Oh ya, lanjut Febri yang nanya. Nah, gini ya Pak, setiap perusahaan itu pasti ada penilaian kinerja karyawannya sendiri. Nah, untuk perusahaan Bapak ini berpengaruh besar nggak sih penilaian kinerja karyawan ini Pak? Contohnya gimana? Jadi apakah sangat berpengaruh gitu Pak si penilaian kerja itu kepada perusahaan Bapak? Ya paham, sangat berpengaruh lah. Setiap perusahaan pasti ada penilaian setiap karyawan. Karena kita di setiap semester atau per tahun ada per tahun lah, terutama di per tahun kita ada misalkan the best sellers, the best karyawan rajin gitu, selalu ada gitu. Makanya di penilaian selalu ada setiap semester atau setiap per tahun. Nah, membahas tentang rekrutmen sama seleksi, apa aja sih kebijakan dari perusahaan untuk rekrutmen dan seleksi yang ada di perusahaan itu, Pak? Itu nggak bisa jawab saya ya, itu orang HRD mestinya yang jawabnya ya. Dan next ya, Pak. Ya. Nah, untuk sebelum menjadi karyawan ya, Pak, apakah calon karyawan itu melakukan pelatihan nggak, Pak? Apa? Nggak, kurang jelas. Sorry. Sebelum menjadi karyawan nih, si calon karyawannya itu apakah menjalani pelatihan dulu nggak, Pak? Oh, ya, saya paham. Ya betul, ada bukan pelatihan sih di kita. Disebutnya tuh kita kan orang marketing yang tadi saya bilang. Kita di dunia jualan, di dunia produk. Karyawan tersebut tuh ya bisa dibilang pelatihan yang tadi Ade bilang ya. Kita tuh istilahnya tuh sebulan sampai 3 bulan tuh ada product knowledge atau yang disebut pengenalan produk gitu. Setiap karyawan harus menguasai produk-produk tersebut ya di pelatihan tersebut. Itu ya, Dek. Nah, selanjutnya untuk barusan kan pengenalan ya, Pak, pengenalan si produknya. Nah, berapa lama sih Pak waktu dari pengalaman produknya itu? Tergantung. Oh, gimana? Ya Pak. Jadi
Lanjut deh. Sorry. Jadi per karyawannya itu kayak apakah sama semua, kayak contohnya merata 1 minggu atau bagaimana Pak? Nah, itu ya oke. Itu tergantung basic orang tersebut. Kalau orang tersebut tuh baru keluar sekolah atau baru kuliah, baru keluar kuliah, itu kan kita kan di dunia spare part, di dunia owner deal. Jadi kan mungkin dia belum tahu ya, itu bisa di 3 bulan. Kecuali kalau basicnya karyawan tersebut tuh spare part, kita bisa lebih cepat sebulan lah untuk pelatihan atau product knowledge-nya. Begitu deh. Ya baik Pak, nah selanjutnya ada teman saya, Rina nih, ada yang mau ditanyain sama Pak? Boleh. Suaranya mute-nya dibuka dulu deh. Apa saja kendala-kendala di PT Star Sparta Indonesia, Pak? Kendalanya kalau setiap pekerjaan atau setiap kita melangkah, kendala itu selalu ada ya. Kendalanya kalau di tim saya tuh biasanya per bulan tuh nggak masuk target. Gitu aja. Kendalanya itu, kalau yang lain nggak masuk target lah. Karena kalau nggak masuk target kita kena punishment juga sama perusahaan. Selanjutnya, manajemen karir merupakan hal yang sangat penting untuk perusahaan dan karyawannya. Apakah di PT Star Sparta Indonesia ini sudah menjalankan manajemen karirnya? Ya, betul, menjalankan. Bimbingan karir merupakan salah satu menunjang karir untuk karyawan. Apakah di PT Star Sparta Indonesia ini memberikan bimbingan karir untuk para karyawannya? Kurang paham ini pertanyaannya. Maaf deh, kurang mengerti. Jadi lebih di bimbingan karir PT ini memberikan contoh untuk para karyawannya gitu. Oke, jawab kalau nyambung, syukur. Kalau nggak nyambung, maaf ya. Saya kurang ngerti ini pertanyaannya. Gini ya, kalau untuk karir di perusahaan ini, di perusahaan PT SSI ini, masih panjang lah. Lebih karir tuh banyak orang. Karena kita kan perusahaan nasional juga se-Indonesia ya. Untuk karir tuh di sini tuh benar-benar terbuka ya. Contoh kayak saya aja gitu ya. Untuk karir itu diperhatiin, terutama karyawan-karyawan yang prestasi gitu. Untuk karir kedepannya di sini luas gitu. Begitulah kira-kira. Terus apa saja kriteria yang ditetapkan di PT ini untuk mengembangkan sebuah perusahaannya? Itu yang tadi aku bilang ya, yang tadi saya bilang. Kita kan di dunia marketing, kita orang jualan, kriterianya orangnya supel lah. Supel, stylish gitu lah. Karena kita berhadapan dengan orang-orang lebih ke bisnis lah, lebih ke partner bisnis lah. Kriterianya ya gitulah. Harus supel, jangan pemalu. Kayak Ade nih kayaknya pemalu ya. Ini Jum nih kayaknya pemalu, apalagi berhadapan ya. Ya, deh ya. Begitu. Lanjut, next. Terus mungkin ada tips untuk kita sebagai mahasiswa buat melamar ke sebuah perusahaan untuk nanti setelah lulus gitu. Aku tanya balik, mau jadi pengusaha atau mau jadi karyawan? Jadi pengusaha lah mending, jangan jadi karyawan. Ya, aku doain buat adik-adik jadi pengusaha ya, jangan jadi karyawan loh. Amin. Aku doain ya. Tapi aku jawab ya. Coba ulang. Itu tipsnya ya untuk gimana? Coba ulang. Siapa tuh Rina ya? Ya tipsnya jadi biar kita dipandang oleh atasan, first impression yang bagus gitu. Yang mengesankan. Iya. Ya itu dia. Kalau di dunia kita kan supel lah orangnya, rafi, supel, terus
Ya mungkin dinilai dari hasil akhir marketing kayak PT ini harus supel, harus smile, karena kita kan berhadapan dengan orang-orang gitu, apalagi orang-orang itu bos-bos gitu ya. Kita tuh benar-benar harus supel, wawasan, lebih intelek lah, lebih intelek mungkin. Makanya adik-adik tuh ayolah sekolah terus aja lah, karir aja terus lah. Tapi kalau bisa jangan jadi karyawan kayak saya ya, tetap aja kerja di orang. Jadi pengusaha lah. Saya doain ya semua nih, Rina, Rizky ya. Saya doain nih jadi pengusaha semua ya. Sekolah aja yang benar gitu. Jangan banyak keluar adik itu, terutama tuh adik saya tuh jangan banyak kemana-mana gitu. Sekolah fokus ya. Siap, Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas informasi yang sudah diberikan dan juga waktu serta pengambilan data yang sudah diberi izin untuk melakukan wawancara ini. Semoga kedepannya perusahaan ini semakin jaya dan juga semakin sukses. Terima kasih Bapak.